pada minggu ke-11 ini kita coba lanjutkan materi penyusunan matriks DFT pada N data. Misalkan kita punya seperti ini, maka kita sudah nyatakan tadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau matriks DFT-nya kita jabarkan, maka kita punya bentuk seperti ini nih. Untuk X0, X besar kurung siku 0, X besar kurung siku 1, sampai X besar kurung siku N besar minus 1. Nah, demikian juga W-nya tinggal kita masukkan saja pada baris nilai M dan N tertentu. Jadi nilai M-nya itu ada di sini, sedangkan N kecilnya itu ada di pengalinya di sini ya. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, ini adalah bentuk matriks DFT dari formulasi ini. Hampir sama seperti tadi, hanya saja sekali lagi ini dalam bentuk notasi W begitu. Nah, kalau misalkan saya coba yang paling sederhana itu misalkan N besarnya 4, ya bentuknya seperti ini ya. Jadi kurang lebih kita berhubungan dengan pola seperti ini, dan kalau kita pisahkan dalam bentuk matriks, bentuknya seperti ini. Ya, mungkin dalam suatu buku teks ada yang menyatakan bahwa suatu matriks bilangan kompleks van der Monde ini kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Notasinya. Sekarang kita melihat pola, belajar melihat pola yang ini. Karena di sini kan ada 04, 04, 04, ada 04, ada 14, 24, 34. Nah, di sini pasti kita perlu melihat tabel yang kita sudah nyatakan tadi itu. Nah, dari situ kita berkemungkinan akan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan isi dari matriks yang ada di matriks W ini. Sebagai contoh, misalkan kalau mau berlatih, misalkan kita punya W, K dikali N besar per N, tadi kan berharga 1, di sini kan berharga 1. Ya, maka pada saat kita menyusun ini, maka kalau N besarnya 4, sementara K-nya 0, berarti kan ini cocok semua nih baris yang atas nih. Nah, berarti ini dikali 1 semua. Nah, demikian juga kalau kita sudah kenal pola yang ini, ada pola yang N besar per 4, dan ini berharga minus J, N besar per 2, N ini adalah minus 1, kemudian ada 3 N besar per 4, ini adalah J, maka kita bisa gunakan untuk ini. Pola-pola yang 04, 14, 24, dan 34. 04 ini menggunakan pola yang ini, N besar per 4 itu kan 1 ya, berarti 1 per 4, berarti yang ini 1, 4. Sedangkan N besar per 2 itu 24, itu adalah harganya minus 1. Kalau 3N per 4 itu J, dan seterusnya. Jadi hampir semua yang ada di tabel ini kita akan gunakan untuk mempermudah ini. Nah, kalau kita coba susun bentuknya, jadi bentuk seperti ini ya. Nah, ini adalah bentuk yang sederhananya. Jadi secara sekilas ada orang yang mengamati ini lebih detail bahwa matriks kita, matriks W subscript ini memiliki pola yang bisa kita urai pada urutan genap dan urutan ganjil, pada urutan M genap dan ganjil. Misalkan kalau yang genap itu 0 dan 2, sedangkan yang ganjil itu 1 dan 3. Kalau kita coba susun ulang bentuknya 0 dan 2 itu di atas, 1, 3 itu di bawah, kita akan punya bentuk seperti ini. Nah, dengan bentuk seperti ini ada suatu pola nih di sini, kurang lebih polanya mirip, tetapi ada minus 1 di sini. Di sini juga ada pola mirip, ini ada minus 1. Di sini ada pola mirip, di sini terpaut minus 1. Ini ada pola mirip, di sini terpaut minus 1. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh untuk melihat pola itu. Nah, dari situ kemudian orang menyederhanakan perhitungannya menjadi urutan genap dan urutan ganjil. Kalau kita mau menjabarkan, membuktikan ya, ibaratnya membuktikannya lebih detail sama seperti DFT tadi bisa. Nah, tapi harus ditulis dengan panjang seperti ini ya. Nah, pada intinya bentuknya ini adalah kita bisa nyatakan X besar kurung siku M sama dengan X besar urutan event kurung siku M ditambah W besar pangkat M subscript N besar dikali X urutan ganjil kurung siku M. Nah,
Mungkin kalau masih belum memahami yang ini, saya pikir tidak ada masalah karena memang untuk menyederhanakan algoritma itu kita perlu melihat pola dan nanti kita bisa menyusun dalam program sehingga nanti komputer yang akan melakukan perhitungan. Nah, tetapi untuk memahami FFT-nya kita perlu memahami atau menyederhanakan perhitungan. Nah, ini adalah contohnya yang sudah saya coba tulis ya sebenarnya, iseng-iseng aja gitu ya, tulis pakai tangan dan juga pakai diketik begitu. Nah, kurang lebih ini adalah upaya untuk melihat kesamanya. Tapi saya skip aja, mungkin nanti lebih detailnya Anda bisa cek di video EduNext. Tinggal nanti materi terakhirnya perhitungannya menjadi seperti. Dan kalau dari bentuk yang seperti ini tuh juga kita masih belum paham ya, karena ada komponen real dan imagine ya. Kalau kita perhatikan di sini kan ada sesuatu yang sama, kemudian ada -1, dan terpaut -1, di sini juga sama, -1 dan pola yang seperti ini. Nah, biasanya orang lebih mudah melihat ini dalam bentuk diagram. Terima kasih, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.